tadi prakata dari adik Hermina. Terima kasih atas prakatanya. Dan selanjutnya kita akan menyaksikan video nih yang telah disiapkan oleh peserta, maaf, keliru dong. Selanjutnya kita akan menyaksikan video dari panitia nih, udah nyiapkan untuk kalian. Dan kira-kira videonya tentang apa? Mari kita saksikan, silahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Halifa, alumni daripada Sekolah Indonesia Kota Kinabalu, dan sekarang sedang menempuh jenjang pendidikan SMA di SMA Plus Permata Insani Islamic School. Saya merupakan peserta Lomba Ramadan Anak Rantau TKI 1 ataupun biasa disebut sebagai Rantak 1. Pesan dan kesan saya mengikuti Rantak 1 adalah niat merupakan hal yang penting dalam segala perbuatanmu, karena niat bisa menentukan seperti apa juga kamu ke depannya. Tidak peduli apapun hasil yang kamu dapatkan, asalkan kamu memperbaiki niat dan sentiasa berhusnuzan kepada Allah, apapun itu ke depannya, kamu pasti bahagia. Kesan yang saya dapatkan dari Rantak 1 adalah saya mulai menyukai untuk berdakwah lewat media sosial, mau itu Instagram, Facebook, ataupun WA, serta mendapatkan ramai teman-teman yang saling mendukung antara satu sama yang lainnya. Dan pesan untuk teman-teman yang mengikuti Rantak 2, ingat, menjadi juara merupakan sebuah kebanggaan, tetapi bermanfaat bagi orang-orang di sekitarmu lebih dari sekadar juara. Perbaiki niatmu, urusan menang atau kalah serahkan kepada Allah. Jangan pernah menyerah dan jangan pernah mengeluh. Man jadda wajadah. Selamat bertanding di Rantak 2 teman-teman. Dan sukses selalu buat teman-teman, adik-adik, juga para panitia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puasa itu melatih kejujuran diri kita, senantiasa berkata baik, senantiasa berkata jujur. Rasulullah SAW bersabda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arman Jaya. Saya alumni CLC Borneo Samudra angkatan yang ke-6. Dan sekarang saya bersekolah di SMA Muhammadiyah 1 Ngawi. Dan saya merupakan peserta Rantak Ramadan Anak Rantau TKI yang pertama 2020. Kesan saya mengikuti Rantak yang pertama tentunya menjadi suatu kebanggaan untuk saya, karena saya bisa berkompetisi, saya bisa bertanding bersama dengan teman-teman anak TKI yang lainnya. Dan alhamdulillah saya salah satu peserta yang bisa menjadi juara di Rantak yang pertama. Pesan saya, semoga Rantak tidak hanya berhenti sampai di Ramadan Anak Rantau TKI yang kedua ini, tetapi akan terus berkembang dan bisa menjadi bridge untuk anak-anak TKI memperoleh prestasi di bulan Ramadan. Dan pesan saya untuk peserta Rantak yang kedua, selamat bertanding di Rantak yang kedua, semangat, semoga kamu menjadi salah satu yang menjadi juara di Rantak yang kedua ini. Semangat dan jangan putus asa. Menang atau kalah itu bonus, yang penting kita bisa, kita mau untuk mencoba bersaing, dan kita harus buktikan anak rantau juga bisa berkompetisi. Oke? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beribadah tak lupa, berkarya sambil mendapatkan pahala. Orang yang sholat subuh berjamaah, kemudian duduk sejenak dan berzikir kepada Allah hingga terbitnya matahari, lalu melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat yang disebut dengan sholat sunnatul Isra, maka pahalanya sama dengan haji dan umrah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Nurlelia. Saya alumni dari CLC Segaria dan sekarang sedang bersekolah di SMA Plus Permata Insani Islamic School. Saya merupakan peserta Lomba Ramadan Anak Rantau TKI yang pertama. Pesan dan kesan saya mengikuti Lomba Rantau yang pertama adalah bagaimana saya bisa melatih kemampuan saya terutama di bidang kultum atau ceramah, dan juga melatih kemampuan saya agar lebih percaya diri ketika berbicara di depan umum. Pesan saya untuk teman-teman semuanya, khususnya yang mengikuti Lomba Rantau yang kedua adalah selamat berjuang dan lakukan yang terbaik. Ingat, jangan batasi tantanganmu, tetapi tantanglah batasanmu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dek, ndak payah kau pergi Indonesia. Sini sejak kau kawan mamakmu. Buat apa juga sekolah jauh-jauh? Bukan juga dapat kerja nanti tuh. Sini sejak lah. Maci ndak suka kalau kau jalan. Aku Hana, terlahir dari orang tua dengan latar budaya Indonesia. Namun, sekarang budaya itu terdampar di Tawau, Malaysia. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurfarana, alumni dari CLC 43 Pembalai dan sekarang bersekolah di SMA Islam Kepanjen. Saya merupakan peserta Lomba Ramadan Anak Rantau TKI 1. Kesan dan pesan saya mengikuti Rantau 1 yaitu untuk memotivasikan diri saya agar sentiasa memupuk rasa percaya diri, mengasah potensi diri, dan tentunya untuk keuntungan diri saya sendiri dari berbagai sisi. Pesan buat kalian para peserta Lomba Rantau 2 yaitu carilah pengalaman selagi kalian mempunyai kesempatan, karena waktu tidak bisa untuk diputar kembali. Pengalaman memberikan kita pelajaran, kalah atau menang, belakang cerita. Jangan pesimis, harus percaya diri. Selamat bertanding buat kalian. Rantau, suatu hal yang menarik, unik, tidak semua orang bisa merasakan hal itu. Dan menurut saya, ini adalah suatu peluang yang sayang jika dilepaskan begitu saja. Rantau merupakan sebuah agenda lomba yang diselenggarakan oleh komunitas Permata Ibu Pertiwi pada bulan Ramadan tiap tahunnya. Rantau merupakan kepanjangan dari Ramadan Anak TKI, yang dimana seluruh anak TKI harus ikut berpartisipasi dalam kegiatan kali ini agar silaturahmi kita tuh dapat terjalin dengan baik. Banyak sih yang bisa kalian dapat ketika mengikuti kegiatan Rantau ini, diantaranya tuh banyak relasi, terus pengetahuan seputar Islam, melatih kepercayaan diri, dan banyak lagi. Maka dari itu, teruslah berkarya, saya tunggu partisipasinya. Semangat! Menambah pengalaman dan pengetahuan. Karena selain kalian mengikuti lomba, kalian dapat mengembangkan bakat dan kemampuan kalian, serta menambah teman baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Panitia Lomba Rantau Ramadan Anak Rantau TKI 2021 mengucapkan Selamat dan semangat mengikuti Lomba Ramadan Anak TKI 2021 dengan tema Beribadah tak lupa, sambil berkarya, Menambah pahala, bukan perihal menang atau kalah, tapi kita bertujuan untuk berkarya sebanyak-banyaknya. Mumpung kan lagi Ramadan, jadi yuk kita sama-sama mencari keberkahan di bulan suci Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Itu tadi pemutaran video yang semoga bisa memotivasi peserta Rantau tahun ini dan semangat untuk melaksanakan tugas-tugasnya, yang dalam arti bisa menyelesaikan tugas video dan lain-lain. Dan mari kita melangkah ke acara selanjutnya, yaitu technical meeting. Technical meeting itu apa sih? Kita akan membahas berbagai ketentuan mengenai mekanisme dan teknis seluruh kategori perlombaan yang akan dilombakan di Rantau 2021 ini. Dan harapannya setelah melaksanakan technical meeting, peserta Rantau 2021 dapat menyamakan persepsi, mengerti terkait detail lomba yang akan diikuti.
Dan di TM ini, panitia setiap lomba akan membacakan ulang panduan seluruh lomba rantak 2021, dan jika peserta ada pertanyaan, nanti bisa bertanya setelah dipersilahkan. Dan untuk pembacaan panduan lombanya akan dimulai dari ketentuan umum lomba, dan kepada PJ yang bertanggung jawab, Andi, saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan membacakan ketentuan umum lomba. Yang pertama itu, peserta merupakan siswa atau siswi CLC SMPT Sesaba, Sarawak, dan Johor Bahru. Dan yang kedua, peserta merupakan alumni anak TKI Sesaba, Sarawak, Johor Bahru, dan Filipina, serta Singapura jenjang SMA maupun SMK sederajat di Indonesia. Dan yang ketiga, peserta merupakan siswa atau siswi SMA atau SMK sederajat di Indonesia. Dan yang keempat, peserta wajib mensubscribe YouTube official anak TKI PIP dan memfollow akun Instagram yang sudah dicantumkan di sini, official anak TKI PIP dan Sababrix. Dan yang kelima, peserta wajib mengunggah tweetbon dan caption kegiatan di akun Instagram masing-masing yang dapat diunduh melalui link berikut ini. Peserta tidak berkenankan mengikuti lebih dari satu cabang musabaqah atau lomba. Dan yang ketujuh, video yang dikirimkan merupakan karya orisinil peserta atau milik pribadi dan belum pernah menjuarai dalam musabaqah sejenis. Ke-8, peserta melakukan pendaftaran dan pengiriman video sesuai timeline waktu yang sudah ditentukan. Yang 9, penentuan juara 1 sampai juara 3 merupakan hasil penjurian Dewan Juri yang bersifat mutlak dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir, juara favorit ditentukan oleh para juri. Ya, inilah ketentuan umum lomba yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Andi sudah membacakan panduan umum lomba. Selanjutnya kita ke panduan lomba untuk jenjang SMP dulu ya. Yang pertama kita ada adzan. Nah, dan selanjutnya saya persilahkan Hafiz untuk membacakan panduan lombanya. Silakan Hafiz. Baik, suara saya terdengar ya? Terdengar. Oke, sebelumnya kenalin saya Hafiz selaku PJ pada lomba adzan SMP. Di sini saya akan menjelaskan sedikit ya terkait deskripsi lomba adzan. Musabaqah adzan merupakan ajang untuk mencetak generasi muadzin yang hebat serta melatih para peserta untuk tampil berani dan percaya diri dalam membawakan atau mengumandangkan adzan dengan baik dan sempurna. Nah, di sini ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama itu mungkin saya sampaikan terlebih dahulu untuk mekanisme ketentuan dan sistematikanya. Yang pertama tuh peserta bersifat individu khusus untuk putra ikhwan, yaitu cowok istilahnya. Terus yang kedua itu peserta lomba adalah siswa-siswi CLC SMPT yang berada di Sabah, Sarawak, dan Johor Bahru. Terus yang ketiga, peserta merupakan peserta yang beragama Islam. Terus yang keempat, peserta dapat merekam video menggunakan kamera handphone, kamera saku, kamera profesional, atau jenis kamera lainnya.
Terus yang kelima, video penampilan tidak boleh di-cut atau dipotong ya. Misalkan nih kalian ngetek azan sampai asyhadu alla ilaha illallah baru di-cut, itu nggak bisa. Jadi sistemnya itu secara bersambung gitu. Terus yang keenam, video dan audio tidak boleh diedit, murni hasil rekaman sendiri. Jadi nggak bisa diedit ya teman-teman. Terus yang ketujuh, pengambilan video hanya dilakukan di ruangan yang tertutup. Kenapa? Karena jika kalian ngetek di ruangan yang terbuka, takutnya kondisi tidak memungkinkan gitu. Ada suara berisik dan segala macam. Terus yang kedelapan, peserta tidak diperkenankan menggunakan mikrofon atau sejenisnya alat audio dalam proses pembuatan video. Terus yang kesembilan, video berorientasi landscape dengan durasi maksimal 7 menit dengan toleransi waktu 5 detik. Terus yang ke-10, apabila melebihi durasi yang telah ditentukan, maka akan ada pengurangan nilai sebesar 2 poin. Jadi harus pas lagi tuh dalam mengetek sebuah video. Terus yang ke-11, video maksimal berukuran 300 MB dengan format video ataupun MP4. Yang ke-12, semua video peserta akan diunggah di channel YouTube official Anak TKI PIP. Nah, teruntuk video ini bakalan diunggah oleh panitia nantinya. Jadi, ini akan dijelasin di bawah lagi ya. Mungkin bisa scroll ke bawah lagi, operator. Terus yang ke-13, dikit. Yang ke-13, mengikuti technical meeting di hari yang telah ditentukan, yaitu ini hari. Nah, terus yang poin kedua tuh pengumpulan videonya. Yang pertama tuh peserta mengupload video ke Google Drive masing-masing. Nah, misalkan nih teman-teman ada beberapa yang nggak tahu cara mengupload video ke Google Drive. Mungkin di setiap CLC itu mungkin bisa diberitahu kepada masing-masing guru CLC gimana sih caranya. Dan kemudian cara lain tuh bisa melihat YouTube juga. Terus yang poin kedua, peserta mengirim link Google Drive ke panitia narahubung cabang Musabakoh dengan format Azan Ranta 2021 _ nama lengkap _ asal provinsi. Misalkan nih, contoh untuk formatnya Azan Ranta 2021 _ Muhammad Hafiz _ Jawa Tengah. Terus yang ketiga, peserta wajib nih mengaktifkan akses berbagi link sebelum mengirim link Google Drive ke panitia. Nah, ini juga hal yang sulit juga sih. Mungkin bisa ditanya ke guru-guru ataupun bisa melihat YouTube untuk lebih jelasnya gitu. Agar videonya tuh dapat terkirim dengan baik. Terus yang keempat, link Google Drive dikirimkan pada tanggal 24 April hingga 4 Mei 2021. Jika melebihi tanggal tersebut, maka akan dikurangi 3 poin. Jadi sebaiknya teman-teman dan adik-adik sekalian harus mengirim videonya tuh tepat pada tanggal waktu yang telah disediakan oleh panitia lagi tuh, agar nantinya tidak terjadi kesalahan dan segala macam. Terus untuk kriteria penilaian, yang pertama tuh ada makhraj dan tajwid yang bernilai 25%. Yang kedua tuh ada irama dan suara 30%. Yang ketiga, penjiwaan dan penghayatan itu nilainya 25%. Dan yang keempat, ketepatan waktu itu ada 20%. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin saya kembali ke MC. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Hafiz yang sudah membacakan panduan lomba azan. Selanjutnya kita menuju ke lomba Dai Muda yang akan disampaikan oleh KMI. Kepada KMI, kami persilahkan. Baik, terima kasih Kak Asmi selaku MC. Sebelumnya perkenalkan nama saya Emi Hasbudar. Di sini saya diamanahkan sebagai penanggung jawab cabang lomba Dai Muda. Nah, sebelum itu ada yang akan saya jelaskan. Yang pertama deskripsi, kemudian ketentuan dan sistematika,
Selanjutnya ada pengumpulan video dan kriteria. Nah, baik, kita langsung saja yang pertama, deskripsi. Nah, mungkin ada teman-teman yang belum tahu sebenarnya Dai Muda seperti apa. Nah, Dai Muda adalah ajang untuk mencetak generasi muda yang mumpuni dan berpotensi dalam mensiarkan dakwah atau tausiah di era milenial. Nah, kurang lebih seperti itu deskripsi untuk Dai Muda. Kemudian ketentuan dan sistematika. Yang pertama, peserta bersifat individu terdiri dari putra atau putri. Kemudian peserta merupakan siswa-siswi CLC SMPT yang berada di Sabah, Sarawak, Johor, Singapura, dan Filipina. Selanjutnya, peserta beragama Islam. Tentunya yang keempat, musabaqah Dai Muda terdiri dari 1 babak saja. Kemudian ada 3 tema yang adik-adik bisa memilih di antara 3 tema ini. Pertama, keberkahan bulan suci Ramadan membuka sejuta amal ibadah. Kemudian pentingnya adab dan akhlak di tengah perkembangan zaman. Selanjutnya, tiada hari tanpa Al-Quran. Adik-adik yang mendaftar cabang lomba Dai Muda, silakan pilih salah satu tema. Bisa A, bisa yang B, bisa yang C. Nah, kemudian poin ke-6, berpakaian muslim dan rapi, sama seperti yang Kak Hafiz jelaskan tadi, bagi peserta perempuan, namun yang perempuan wajib menggunakan hijab. Jangan lupa untuk yang perempuan wajib menggunakan kerudung atau jilbab dan lain-lain. Terus lanjut, poin ke-7, peserta dapat merekam video menggunakan kamera landscape, kamera handphone, kamera saku, kamera profesional, atau jenis kamera lainnya. Nah, silakan adik-adik jika ada kamera, pakai kamera, kalau tidak ada kamera bisa menggunakan kamera handphone. Kemudian poin ke-8, video penampilan tidak boleh di-cut dan disambung, juga tidak boleh diedit, kemudian tidak bisa menggunakan mikrofon. Jadi video yang adik ambil itu merupakan video asli, original dari adik sendiri. Kemudian yang ke-9, video dan audio tidak boleh diedit. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, video adik adalah original, suara sendiri, tidak diedit, videonya tidak dicantik, asli. Gitu. Kemudian 10, yang ke-10, pengambilan video boleh dilakukan di ruang terbuka asal suara masih terdengar dengan jelas. Adik-adik bisa mengambil video di luar, misalkan di luar rumah atau dimanapun, tapi ingat pastikan dulu suasananya sepi biar tidak mengganggu adik-adik dalam mengambil video seperti itu, biar tidak terganggu suaranya, biar bisa konsentrasi dan bisa lebih maksimal lagi. Tuh. Nah, adik-adik jangan sampai tag videonya atau pengambilan videonya di samping jalanan, yang mana mobil-mobil, kereta-kereta, motor-motor itu berisik begitu kan, jadi dihindari adik-adik. Kemudian peserta tidak diperkenankan menggunakan mikrofon seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kemudian yang ke-12, video berorientasi landscape dengan durasi 5-7 menit dengan toleransi waktu 5 detik. Nah, adik-adik diperhatikan waktunya jangan melebihi 7 menit. Ya, nah, dari panitia memberikan toleransi waktu 5 detik saja. Jadi adik-adik kalau misalkan melebihi 5 detik, maka akan ada pengurangan nilai sebesar 2 poin. Sayang banget kan ya kalau misalkan 2 poin itu dikurangi. Misalkan adik-adik udah dapat 10 poin nih, terus dikurangin 2 jadi 8 poin kan, sayang gitu. Jadi usahakan ya jangan sampai melebihi waktu yang sudah ditentukan. Lanjut. Baik, poin 13 sudah saya jelaskan tadi. Kemudian yang 14, video maksimal berukuran 200 MB dengan format video. Misalkan video berukuran tidak lebih dari 200 MB. Kemudian yang poin 15, semua video peserta akan diunggah di channel YouTube official Anak TKI. Selanjutnya yang terakhir, mengikuti TM, technical meeting di hari yang telah ditentukan. Saya berharap semua adik-adik yang mendaftar cabang lomba Dai Muda hadir pada saat ini dan bisa mendapatkan informasi yang lebih jelas dan
bisa mendapatkan gambaran untuk video yang akan ditampilkan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknis pengumpulan video. Adapun yang pertama, peserta mengupload video ke Google Drive. Nah, seperti yang dijelaskan tadi oleh Kak Hafiz, misalkan adik-adik Kemudian adik-adik jika tidak tahu cara mengupload video ke Google Drive, bisa buka YouTube. Di situ sudah ada banyak video-video yang menjelaskan tentang cara mengupload video ke Google Drive. Nah, yang kedua, peserta mengirim link Google Drive ke panitia narahubung cabang Musabakoh dengan format DAI Rantak 2021 _ nama lengkap _ asal CLC atau provinsi. Contohnya DAI Rantak 2021 _ Muhammad Hafiz _ Jawa Tengah. Nah, nanti adik bisa kirimkan ke narahubung saya sendiri. Nah, di sini semoga adik-adik bisa memahami. Lanjutkan untuk poin yang ketiga, peserta wajib mengaktifkan akses berbagi link. Nah, adik-adik jangan lupa akses berbagi linknya diaktifkan agar panitia bisa melihat video-video kece adik-adik, biar bisa menilai, juri juga bisa menilai. Nah, makanya adik-adik harus memperhatikan akses berbagi. Lanjut ke poin keempat, link Google Drive dikirimkan pada tanggal 24 April sampai dengan 4 Mei 2021. Jika melebihi tanggal tersebut, mohon maaf, maka akan dikurangi 3 poin. Sayang banget kalau dikurangi 3 poin. Mungkin setelah ini adik-adik langsung buat videonya, terus besok langsung dikirimkan ke panitia, itu lebih bagus. Nah, ada waktu dari sekarang sampai dengan 4 Mei, semoga adik-adik bisa memanfaatkan waktu tersebut. Nah, setelah saya menjelaskan teknis pengumpulan video, maka yang terakhir akan saya jelaskan tentang kriteria penilaian. Ada 5 kriteria penilaian dalam lomba DAI Muda ini. Yang pertama, isi dan retorika. Ya, ada 30%. Kemudian sikap dan penampilan, jumlah 20%, dalil 20%, nada, tekanan artikulasi 20%. Dan terakhir, ketepatan waktu 10%. Jadi adik-adik silahkan manfaatkan informasi yang dijelaskan pada TM kali ini. Adik-adik harus tahu nih, oh ternyata ada 5 kriteria penilaian, maka saya harus bagus di setiap kriteria, sehingga saya bisa mendapatkan poin yang lebih baik. Mungkin cukup sekian dari saya. Nah, jika ada pertanyaan mungkin ditampung dulu, nanti di akhir akan ada sesi tanya jawab. Nah, saya kembalikan kepada Asni selaku MC. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, terima kasih Kak Emi dari PJ DAI Muda. Selanjutnya ada lomba kaligrafi oleh Kak Hana. Kepada Kak Hana, dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Asni. Sebelumnya apakah suara saya terdengar jelas? Ya, dengar. Baik, terima kasih. Oke, kaligrafi. Musabakoh khotil atau kaligrafi Al-Quran kontemporer adalah musabakoh menulis indah Al-Quran yang menekankan kebenaran dan keindahan tulisan serta keindahan lukisan. Untuk ketentuan dan sistematika, 1. Peserta bersifat individu terdiri dari putra atau putri, peserta beragama Islam, peserta merupakan siswa-siswi CLC SMPT yang berada di Sabah, Sarawak, Johor Bahru, Filipina, dan juga Singapura. Keempat, peserta hanya diperbolehkan mengirim 1 karya khot kaligrafi. Kelima, karya khot kaligrafi dan latar belakang digoreskan secara langsung tanpa alat bantu seperti stiker, gambar, ataupun desain grafis. Yang keenam, karya diberi tanda identitas peserta di bagian pojok kanan bawah berupa nama dan tanda tangan. Yang ketujuh, peserta memilih salah satu ayat di bawah ini, yaitu Surah Al-Ikhlas, Al-Alaq, Al-Ma'un, Al-Qadar, dan atau Al-Insyirah. Untuk jenis lomba kaligrafi ada 2, itu cabang kontemporer dan cabang nasak.
Kontemporer sendiri itu merupakan karya kaligrafi yang seperti lukisan, manakala nasak itu berupa murni tulisan. Yang ke-9, peserta diperbolehkan menggunakan satu atau lebih dari 7 jenis tulisan seperti khotnaski, khotkufi, dan lain sebagainya. Yang 10, karya dibuat dalam media kertas berukuran A3 atau kertas lukisan. Yang ke-11, peralatan kaligrafi disediakan oleh masing-masing peserta. Adapun cat yang digunakan bebas. Yang ke-13, peserta membuat video proses pembuatan karya tidak boleh lebih dari 5 menit dengan format landscape. Dalam artian, peserta membuat video proses pembuatan karya, kemudian durasinya dipercepat hingga tidak melebihi dari 5 menit. Yang ke-14, peserta wajib mengirimkan foto dokumentasi karya mulai dari 0%, 30%, 50%, 90% hingga 100% dengan format peserta memegang karya separas dada lalu didokumentasikan dan sama landscape. Yang ke-15, karya harus orisinil bukan plagiat, dalam artian 75% keorisinilan dan 35% bisa lihat karya orang lain namun tidak mengubah makna dari karya orang lain tersebut. Yang ke-16, pengumpulan video hampir sama dengan lomba-lomba yang lain. Foto dokumentasi karya dan video proses pembuatan karya dikumpulkan menjadi satu di dalam Google Drive dengan format nama yaitu kaligrafi rantak 2021, nama lengkap, jenis karya, dan provinsi. Contohnya, kaligrafi rantak 2021, Hana, cabang Nasak atau kontemporer, Provinsi Jawa Timur. Kemudian, untuk konsekuensinya, bagi peserta lomba yang mengirimkan video lebih dari waktu yang ditentukan di juknis lomba, maka poin akan dikurangi sebesar 5 poin. Kemudian yang kedua, peserta yang tidak lengkap mengirimkan video dan dokumentasi karya akan dianggap gugur atau didiskualifikasi. Untuk kriteria penilaian kita ada 5, kreativitas dan imajinasi 20%, tata warna 20%, kaidah khot 20%, mencakup proporsi huruf dan kebenaran, kemudian kesesuaian materi 20%, keindahan dan kerapian juga 20%. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan mungkin bisa disampaikan di akhir. Terima kasih. Terima kasih Hana sudah menyampaikan panduan lomba untuk kaligrafi. Dan sebelumnya saya izin menyampaikan bahwasanya untuk rantak tahun ini kita kehadiran Singapura dan Filipina. Namun sepertinya sekolah Indonesia dari Davao udah mau keluar nih. Kita ucapkan bertemu nanti ya untuk lomba-lombanya. Semangat dan selamat bergabung di Rantak 2021. Dan selanjutnya mari kita beranjak ke ajang lomba SMA. Dan yang pertama kita ada Cipta Lagu Islami oleh Kak Rafida. Kepada Kak Rafida kami persilahkan. Terima kasih Kak Asni. Di sini saya akan membaca lomba Cipta Lagu Islami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rafida, selaku PJ Lomba Cipta Lagu Islami. Nah, deskripsi singkat dari Cipta Lagu Islami ini merupakan kegiatan melatih siswa-siswi untuk bisa melahirkan lagu-lagu baru terkait Islam, yang mana nantinya fungsinya untuk menyiarkan ajaran agama Islam melalui seni berupa lagu-lagu Islam. Nah, adapun ketentuan dan sistematika lomba lagu Islami di sini yang pertama yaitu peserta merupakan alumni anak TKI, Sabah, Sarawak, Johor Bahru, Filipina, serta Singapura, jenjang SMA dan SMK sederajat di Indonesia. Kemudian yang kedua, peserta merupakan siswa-siswi SMA, SMK sederajat di Indonesia untuk SMA yang umum. Kemudian yang ketiga, lomba bersifat individu atau kelompok maksimal 3 orang. Kemudian yang keempat,
Cipta lagu Islami harus orisinal, merupakan ciptaan karya sendiri. Apabila terbukti ada beberapa bagian terdengar sama dengan lagu yang sudah ada atau yang sudah beredar dipasarkan, maka lagu tersebut akan dinilai gugur atau didiskualifikasi oleh para juri. Kemudian yang kelima, dibuat dalam bentuk video atau format MP4. Kemudian yang keenam, karya diperbolehkan hanya satu saja. Kemudian yang ketujuh, dilarang menggunakan background bantuan. Jika ditemukan langsung, maka karya adik-adik didiskualifikasi tanpa ganggu-gugat. Kemudian yang kedelapan, peserta wajib mengikuti TM di hari yang telah ditentukan atau pada hari ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu ketentuan dan sistematika pengumpulan video. Yang pertama yaitu peserta mengupload video ke Google Drive masing-masing atau ke Google Drive adik-adik semua. Yang kedua, peserta mengirim link Google Drive ke panitia narahubung, cabang atau PJ dari Musabako dengan format Cipta Lagu Islami Rantak 2021 _ nama lengkap _ asal provinsi. Contohnya itu seperti Cipta Lagu Islami Rantak 2021 _ Muhammad Hafiz _ Jawa Tengah. Kemudian yang ketiga, peserta wajib mengaktifkan akses berbagi link sebelum mengirim link Google Drive ke panitia agar panitia bisa membuka link dari adik-adik semua. Kemudian yang keempat, link Google Drive dikirim pada tanggal 24 April sampai dengan 4 Mei 2021. Jika melebihi tanggal tersebut, maka akan dikurangi 3 poin. Kemudian yang selanjutnya, kriteria penilaian. Yang pertama yaitu teknik 40%, interpretasi 10%, penampilan 20%, harmonis 10%, penghayatan 10%, dan yang terakhir durasi waktu 10%. Mungkin nanti jika adik-adik ingin bertanya, bisa ditanyakan di akhir, karena ada sesi tanya jawab. Terima kasih, saya serahkan kepada Kak Asni. Baik, terima kasih Kak Rafida. Selanjutnya kita beranjak ke hafalan juz Al-Quran oleh Kak Nurul Aziza. Silakan Kak. Salat guys. Hai Mbak. Baik, mungkin Kak Nurulnya sedang berhalangan. Kita skip dulu ke Kultum. Untuk lomba Kultum, PJ-nya adalah Kak Syida. Kepada Kak Syida kami persilahkan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Nur Asyida. Saya di sini sebagai PJ Kultum.
Saya akan membacakan ketentuan dan sistematika lomba dan pengiriman video lomba. Kultum. Kultum adalah penyampaian ajaran-ajaran keagamaan dalam waktu singkat atau biasa dikenal sebagai kuliah 7 menit. Kultum biasanya diadakan ketika bulan Ramadan saat menjalankan ibadah sholat tarawih. Adapun ketentuan dan sistematikanya, 1. Peserta merupakan alumni anak TKI Sesabah, Sarawak, Johor Bahru, dan Filipina, serta Singapura jenjang SMA, SMK sederajat di Indonesia. Jadi bedanya kultum, bedanya rantak tahun ini dan tahun kemarin itu, tahun ini kita ketambahan dari Filipina dan Singapura. 2. Peserta bersifat individu, terdiri dari putra atau putri. 3. Peserta beragama Islam. 4. Karya diperbolehkan hanya 1. Jika nanti akan mengirim 2, maka yang dipilih oleh panitia cuma 1. 5. Dilarang menggunakan background bantuan jika ditemukan langsung didiskualifikasi tanpa ganggu gugat. 6. Mengikuti technical meeting. 7. Berpakaian muslim dan rapih. Bagi peserta putri wajib menggunakan hijab atau kerudung. 8. Peserta dapat merekam video menggunakan kamera handphone, kamera saku, kamera profesional, atau jenis kamera lainnya. 9. Video penampilan tidak boleh di-cut atau dipotong dan disambung. 10. Video dan audio tidak boleh diedit, murni hasil rekaman sendiri. 11. Pengambilan video boleh dilakukan di ruangan terbuka, asal suara masih terdengar dengan sangat jelas. 12. Peserta tidak diperkenankan menggunakan mikrofon atau sejenisnya dalam proses pembuatan video. 13. Video berorientasi landscape dengan durasi maksimal 7 menit dengan toleransi waktu 5 detik. Lanjut. 14. Apabila melebihi durasi yang telah ditentukan, maka akan ada pengurangan nilai sebesar 2 poin. 15. Video maksimal berukuran 200 MB dengan format MP4. 16. Semua video peserta akan diunggah di channel YouTube official Anak TKI PIP. Oke, kita lanjut ke sistematika pengumpulan video. 1. Peserta mengupload video ke Google Drive masing-masing. Jadi panitia tidak menyediakan Google Drive ya, jadi itu akunnya dari Google Drive kalian sendiri. 2. Peserta mengirim link Google Drive ke panitia narahubung cabang Musabako dengan format Kultum Rantak 2021 _ nama lengkap _ asal provinsi. Contoh, Kultum Rantak 2021 _ Muhammad Hafiz _ Jawa Tengah. Narahubungnya adalah saya sendiri. 3. Peserta wajib mengaktifkan akses berbagi link, tidak hanya pribadi atau private, sebelum mengirim link Google Drive ke panitia. 4. Link Google Drive dikirimkan pada tanggal 24 April hari ini hingga 4 Mei 2021. Jika melebihi tanggal tersebut, maka akan dikurangi 3 poin. Oke, kita lanjut ke kriteria penilaian. Di sini ada 4 kriteria penilaian. Yang pertama, sikap dan penampilan 25%. Jadi, sikap dan penampilan sendiri itu 25%. Berarti kalian harus menggunakan pakaian yang rapi dan sopan. Jika pesertanya putri, maka dimohon untuk berhijab. 2. Nada, tekanan, dan artikulasi 25%. Yang ketiga, kesesuaian judul dan materi 25%. Jika judul dan materinya tidak sesuai dengan tema kita, tema rantak tahun 2021 ini, maka nilainya akan dikurangi. Yang terakhir, pemanfaatan waktu 25%. Pemanfaatan waktu jika kita melebihi 7 menit, maka akan dikurangi nilainya. Jika di bawah 7 menit,
nilainya akan aman-aman saja gitu. Oh ya, sekali lagi saya mau mengingatkan karena banyak yang bertanya terkait tema, kita tidak ada tema pilihan tahun ini. Jadi kita menggunakan tema umum dari Rantak 2021, bisa dilihat sendiri di posternya ya. Sekian dari saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Syida sudah membacakan panduan lomba kultum. Mari kita ke hafalan juz Al-Quran yang sempat tadi kita lewatkan. Kepada Kak Nurul, kami persilahkan. Baik, sebelumnya suara saya kedengaran jelas? Jelas, Kak. Iya, siap. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Bismillah, perkenalkan saya Nurul Aziza sebagai PJ Musabaqah Hifdzul Quran atau lomba hafalan juz Al-Quran. Nah, sebelum gimana nih? Jangan terlalu jangan terlalu tegang-tegang, di bawah santai aja. Ya, aku langsung aja ya. Untuk lomba hafalan juz Al-Quran, atau biasa disebut dengan Musabaqah Hifdzul Quran ya, itu tuh bidang lomba menghafal Al-Quran dengan bacaan murotal dan menggunakan nada atau irama yang bagus. Kemudian ada ketentuan dan sistematika. Nah, teman-teman bisa diperhatikan baik-baik. Saya panggilnya teman-teman karena tidak terlalu beda jauh lah umurnya, masih muda kok. Oke, sip. Yang pertama, peserta bersifat individu terdiri dari putra atau putri. Kedua, peserta beragama Islam. 3, peserta merupakan alumni anak TKI, Susaba, Sarawak, Johor Baru, dan Filipina, serta Singapura, jenjang SMA, SMK sederajat di Indonesia. 4, hafalan Al-Quran dengan kategori 1 juz. 5, materi pertanyaan yaitu seputar juz 30 ya, jadi dari surat Amma gitu kan biasanya, Amma sampai Quran surat An-Nas gitu. 6, makro atau ayat dibacakan oleh juri pada saat peserta mau tampil. 7, peserta wajib membacakan makro atau ayat yang telah ditetapkan oleh panitia. Kemudian selanjutnya ada tahapan seleksi, di mana untuk tahapan seleksi ini kita ada 2 babak ya, yaitu babak penyisian dan babak final. Nah, untuk babak penyisian, berlanjut tuh. Nah, untuk babak penyisian dilakukan live streaming via Zoom meeting pada tanggal 2 Mei 2021. Jadi kita pakai Zoom ya, Zoom ini aplikasinya. Terus D, pada saat akan dilaksanakan perlombaan, peserta diharapkan sudah menyiapkan segala kebutuhannya, baik itu aplikasi, jaringan yang lancar, mikrofon, dan lain-lain. C, diwajibkan menggunakan mikrofon atau clip-on atau headset supaya suaranya terdengar jelas ya, gitu. Karena salah satu aspek penilaiannya ada tajwid, jadi harus benar-benar terdengar gitu oleh juri, gitu ya. Terus D, peserta wajib mengaktifkan kamera. E, peserta diharapkan sudah standby 10 menit sebelum tampil. F, jika peserta melakukan kecurangan, maka akan didiskualifikasi. Jadi sebelum kita mulai lombanya, itu nanti semua peserta tuh kita minta tolong untuk kayak ngeliatin di sekitarnya gitu. Jadi kameranya diputar gitu kan, 360 derajat, berapa 160 derajat istilah. Diputar biar kita tuh biar nggak ada yang curang, nggak ada yang culas gitu. Gitu kan. Kalau misalkan siapa tahu gitu kan di depan situ ngeliat Al-Quran gitu. Nggak boleh ya, apalagi bulan Ramadan. Jadi hati. Oke, lanjut. Yang poin D, pertanyaan pada babak penyisian berjumlah 3 soal. Jadi 1 orang 1 soal, 3 soal nantinya. Terus dan setiap setiap peserta itu tuh nanti beda-beda gitu soalnya. Soalnya beda-beda atau ayat yang diberikan tuh beda-beda gitu. Terus belum tentu ayat yang diberikan tuh ini. Jadi di awal surat kayak misal sebelumnya aku lanjut dulu deh, lanjut ke bawah, poin ke bawah. Kalian nanti aku contohin ya, saya contohin.
Selanjutnya poin H, di mana peserta wajib membacakan kembali soal atau ayat yang telah dibacakan dan melanjutkan 7 hingga 10 ayat setelahnya atau hingga juri menyuruh mencukupkan untuk membacakan. Jadi contoh ada soal, kalian dapat soal, saya izin contohkan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa. Misal itu ya contoh soalnya. Berarti habis itu yang pesertanya baca ulang lagi wan nazi'ati gharqa. Habis itu lanjutin wan nasyiqati nashqa wasabihati sabha dan seterusnya gitu-gitu ya. Jadi 7 sampai 10 ayat setelahnya atau pokoknya sampai juri bilang cukup gitu. Ya udah berhenti gitu. Nah, sampai sini paham ya insyaallah ya. Selanjutnya di penentuan peserta yang lolos ke babak selanjutnya ditentukan oleh juri dan tidak dapat diganggu-gugat gitu. Nah, yang kedua kita masuk di babak final nih. Di mana poin A, babak final dilakukan live streaming via Zoom meeting pada tanggal 2 Mei 2021 di hari yang sama setelah babak penyisian. Kenapa di hari yang sama? Karena ini namanya hafalan Al-Quran ya, otomatis teman-teman harus murojaah harus benar-benar murojaah dong gitu kan buat persiapan. Kalau misal di lain hari itu otomatis ini dong punya waktu buat murojaah lagi ya kan kayak gitu. Nah, yang B, finalis terdiri dari 3 putra hafiz dan 3 putri hafizah yang telah lolos babak penyisian. Jadi dari babak penyisian itu kita ngambil 6 orang gitu, 3 putra, 3 putri yang terbaik gitu. C, pada saat akan dilaksanakan perlombaan, finalis diharapkan sudah menyiapkan segala kebutuhannya, baik itu aplikasi, jaringan lancar, mikrofon, dan lain-lain. D, diwajibkan menggunakan mikrofon atau clip-on atau headset supaya suaranya terdengar jelas ya gitu dan jernih. E, peserta wajib mengaktifkan kamera. F, peserta diharapkan sudah standby 10 menit sebelum tampil. G, pertanyaan pada babak final berjumlah 4 soal. Tadi yang babak penyisian 3, ini babak final karena semakin ketat ya gitu persaingannya gitu kan. Buat menentukan juara 1, 2, 3 gitu. Jadi kita 4 soal. H, peserta wajib membacakan kembali soal yang telah dibacakan dan melanjutkan 7 hingga 10 ayat setelahnya atau hingga juri mencukupkan gitu. Sama ya seperti babak penyisian tadi konsepnya. Yang I, penentuan pemenang peserta terbaik ditentukan oleh juri dan tidak dapat diganggu juga gitu. Nah, kemudian kita memasuki di kriteria penilaiannya nih. Yang pertama ada tahfidz, di mana itu sebesar 40% ya. Kalau soal tahfidz itu maksudnya gimana Kak? Gitu. Jadi kan ini kan kita ambil 1 juz gitu. Paling tepatnya juz 30. Nah, jadi nanti penilaiannya itu kalau misal teman dari 3 soal atau pas ya 3 soal itu teman-teman bisa jawab semuanya gitu kan. Otomatis ya insya Allah gitu teman-teman hafalnya mungkin insya Allah ya kayak gitu. Jadi dari situ dinilai. Kalau 3-3-nya bisa jawab, jadi bagus berarti. Nomor 2, tajwid. Jadi itu juga termasuk makharijul hurufnya ya. Gitu. Jadi kita biar kita tuh nggak cuma sekedar menghafal, jadi tajwidnya juga harus benar gitu. Terus yang ketiga, fasaha atau kelancaran. Nah, jadi nanti ini sebesar 30% ya. Jadi nanti misal nih, siapa tahu kan di tengah-tengah gitu, di tengah ayat beberapa gitu, langsung ini kan ngeblank gitu. Apa ya di sini apa ya? Itu termasuk di ini ya, dimasukin juga di penilaian kayak gitu. Nah, mungkin cukup dari juknis atau petunjuk dan teknis dari cabang lomba hifdzil Quran ya. Insya Allah semisal teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi bisa ditampung dulu dan ditanya di akhir sesi. Terima kasih. Terima kasih Kak Nurul. Selanjutnya mari kita ke lomba MTQ oleh Kak Syafira. Halo Kak Syafira, silahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nur Syafira selaku PJ MTQ. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Okay. Alhamdulillah.
Oke, di sini saya akan menjelaskan panduan Musabaqah Tilawatil Quran. Jadi Musabaqah Tilawatil Quran adalah bidang lomba membaca Al-Quran dengan bacaan mujawad, yaitu bacaan Al-Quran yang mengikuti kaidah-kaidah hukum, tajwid, membaca dengan adab tilawah, serta seni lagu dan suara. Untuk ketentuan dan sistematika, pertama, peserta merupakan alumni anak TKI se-Sabah, Sarawak, Johor Bahru, Filipina, Singapura, dan jenjang SMA, SMK sederajat di Indonesia. Kedua, peserta bersifat individu, terdiri dari putra atau qori dan putri atau qoriah. Ketiga, peserta beragama Islam. Dan keempat, berpakaian muslim dan rapi. Bagi peserta perempuan wajib menggunakan hijab. Dan kelima, memilih salah satu surah yang telah ditentukan. Surahnya ada 3. Pertama, surah Al-Baqarah ayat 183. Kedua, surah Asy-Syaff ayat 1. Dan yang terakhir, surah Al-Isra ayat 9. Nah, untuk poin selanjutnya itu jumlah lagu minimal 3 macam, dimulai dengan lagu bayati koror dan ditutup dengan bayati penutup dan tasydid. Selanjutnya tidak perlu mengucapkan salam. Jadi untuk membuat video nanti tidak perlu mengucapkan salam, tapi langsung ke ta'awuz dan selanjutnya. Untuk selanjutnya video diambil 1 kali take tanpa editing. Untuk pembuatan videonya berorientasi landscape ya. Maaf tidak ditulis. Untuk selanjutnya, menampilkan wajah dengan jelas. Apabila ada peserta yang tidak menampilkan wajah dengan jelas, maka keputusan berada di tangan juri. Dan poin nomor 10, durasi video maksimal 6 menit dengan toleransi waktu 5 detik. Selanjutnya, apabila melebihi durasi yang telah ditentukan, maka akan ada pengurangan nilai sebesar 2 poin. Selanjutnya, peserta tidak wajib membaca seluruh ayat dan dapat menyesuaikan dengan durasi waktu. Selanjutnya, wajib menggunakan meja dan mikrofon atau flip-on atau handset supaya suara terdengar jelas dan jernih. Nomor 14, tidak menggunakan efek sound tambahan. Dan selanjutnya, video merupakan hasil karya original dari peserta, bukan milik orang lain, serta tidak pernah sedang dilombakan. Dan yang ke-16, dilarang memakai aplikasi pembagus suara. Dan yang terakhir, peserta wajib mengikuti technical meeting, yaitu pada hari ini. Untuk pengumpulan video, pertama, peserta mengupload video ke Google Drive masing-masing. Kedua, peserta mengirim link Google Drive ke panitia narahubung cabang Musabaqah dengan format MTQ Rantak 2021, nama lengkap asal provinsi. Contoh, MTQ Rantak 2021 _Muhammad Hafiz _ Jawa Tengah. Dan poin ketiga, peserta wajib mengaktifkan akses berbagi link sebelum mengirim link Google Drive ke panitia. Dan yang terakhir, link Google Drive dikirimkan pada tanggal 24 April sampai dengan 4 Mei 2021. Jika melebihi tanggal tersebut, maka akan dikurangi 3 poin. Dan yang terakhir, untuk kriteria penilaian, pertama ada tajwid 25%, kedua makhorijul huruf 20%, ketiga kejernihan atau kenyaringan suara 15%, peralihan dan tempo lagu 15%, irama dan variasi 15%, dan yang terakhir ada adab 10%. Baik, sekian dari saya. Jika ingin bertanya bisa ditanyakan di akhir setelah ini. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Syafira sudah bersedia membacakan panduan MTQ. Dan itu tadi deretan pembacaan panduan lomba dari setiap PJ.
Mungkin teman-teman peserta ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan, saya persilahkan. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, ini sudah ada pertanyaan dari grup WhatsApp nih. Untuk lomba kultum. Pertanyaannya adalah, Kak, kultumnya hasil buatan sendiri kah? Oke, baiklah. Apakah suara saya bisa terakses? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, kultum ini, ya, teksnya kita buat sendiri, tapi kalau kalian mau mengambil sumber-sumber dari internet juga bisa. Jadi, tapi kalian nggak bisa, kayak meng-copy paste apa yang ada di internet itu sendiri. Jadi, kalian kayak membuat teks baru, dan itu tuh hasil buatan kalian, begitu. Baik, pertanyaan semoga bisa menjawab ya teman-teman. Dan selanjutnya pertanyaan untuk kultum juga nih Kak. Kak, kalau video kultumnya kurang dari 7 menit, bisakah? Oke, baiklah. Terkait waktu, kan kita memaksimalkan sampai 7 menit. Kalau melewati 7 menit, bakal dikurangi nilainya. Jika videonya itu kurang dari 7 menit, maka bisa-bisa saja, dan poinnya tidak ada mengurangi poin. Ini ada pertanyaan, mungkin untuk semua ya, untuk semua video lomba. Kak, kalau Kak di videonya harus perkenalan atau tidak? Saya menjawab yang bagian kultum dulu ya. Ya, bisa. Kalau di kultum sendiri, iya harus ada perkenalan di awal, dari CLC mana, dan sekarang sekolahnya di mana. Seperti itu. Mungkin lomba-lomba yang lain juga sama ya, jadi kita perkenalan dulu sebelum videonya dites. Selanjutnya nih, untuk dai muda, untuk PJ dai muda. Kak Emi, ada pertanyaan nih dari grup WhatsApp-nya. Kak mau nanya, orang yang lomba dai boleh pakai teks? Baik, saya izin menjawab. Kalau bisa, yang kalian pegang, yang adik-adik pegang itu poin-poinnya saja. Jadi kalau bisa teksnya dihafal, terus nanti pegangannya itu poin-poin. Jadi misalkan pembukaannya apa, terus nanti isinya apa. Nanti sebelum tampil difoto dulu, atau misalkan dilihatkan ke video mungkin, atau dilihatkan ke panitia
Jadi yang adik bisa lihat hanyalah poin-poin. Tapi jika adik-adik bisa menghafal full, tidak berbantuan, tidak mau menuliskan poin-poin itu menjadi lebih baik lagi gitu. Jadi lebih baik adik-adik hafalkan poin-poinnya. Tapi kalau misalkan nggak memungkinkan untuk mengingat seluruhnya, silakan adik-adik poin-poinnya saja gitu. Nanti di grup akan saya minta foto terkait apa yang adik tulis di poin-poinnya. Gitu ya. Baik Kak Emi, terima kasih. Semoga terjawab ya. Dan ada pertanyaan untuk hafalan juz nih. Assalamualaikum, jam berapa lombanya? Gimana Kak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, apa namanya untuk hafalan Al-Quran sendiri untuk jamnya itu teman-teman stay tune aja ya di grup khusus, kan udah ada nih grupnya. Tapi kemungkinan bisa pagi atau siang gitu. Jadi siap-siap aja gitu. Karena apa namanya? Karena kan nggak mungkin sore ya. Karena kita juga mau adakan sesi babak final gitu dan ini lumayan banyak pesertanya. Jadi kemungkinan pagi mulainya atau siang gitu ya. Nanti aku infokan lagi di grup. Jadi stay tune di grup. Terima kasih. Baik, ini ada pertanyaan dari Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya kepada panitia, jika ada sekolah belum mendaftar, tapi diundang dalam TM ini, apakah masih bisa menyetorkan nama-nama siswanya hari ini? Terima kasih, Bapak Ibu. Siap. Ini saya mewakilkan panitia aja ya. Ya, masih bisa. Baik, jadi masih bisa, Pak Ibu, untuk menyetorkan nama-nama anaknya, karena pendaftaran juga masih dibuka. Mungkin itu saja pertanyaan-pertanyaan yang kami dapat jawab. Mungkin pertanyaan yang lain yang belum bisa terjawab nanti tanyakan saja di grup masing-masing ya, di grup lomba masing-masing. Dan terima kasih karena sudah mengikuti technical meeting dengan baik. Dan untuk itu acara pembukaan Rantak 2021 telah selesai. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh guru-guru peserta yang sudah mengikuti dan mendaftarkan siswa-siswinya di Rantak 2021. Untuk informasi lebih lanjut, saya ingin menginformasikan bahwa untuk peserta tolong menggunakan Twibbon. Kita meramaikanlah Rantak ini dengan sama-sama menggunakan Twibbon, mengupload di feed IG ataupun menggunakan di profil WhatsApp. Mungkin itu saja sih untuk pembukaan hari ini. Marilah pembukaan ini kita tutup dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Dan saya Asmi pamit undur diri, mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa di acara penutupan Rantak 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa dokumentasi dulu kali ya? Oh iya. Tes, suaraku kedengaran nggak? Jelas. Oke, di sini untuk sesi dokumentasi mungkin saya akan bikin. Bentar. Oh ya, untuk informasi, mohon maaf sebelumnya kita di sini kedatangan Pak Aris. Mungkin Pak Aris mau menyampaikan sepatah dua kata untuk teman-teman peserta yang ada di sini. Silakan Pak.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan panitia serta anak-anak yang menjadi peserta, para juri, ketua panitia Samsidar, dan semua lah ya. Mohon maaf baru bisa bergabung, tadi ada acara 2 Zoom yang harus dihadiri juga. Karena udah mau buka, jadi yang pertama, alhamdulillah terima kasih kembali kepada Rantak yang kedua, setelah berhasil pada Rantak yang pertama 2020, dan menghasilkan para anak-anak hebat yang berprestasi di berbagai lomba, dan tahun ini kembali Rantak 2021, Rantak yang kedua dengan temanya ketuk-ketuk Ramadan, lupa deh, ketuk-ketuk Ramadan sambil berpuasa, menambah pahala dan berkarya. Apa sih? Lupa. Panitia aja nggak tahu, masa kalah-kalah sama Bapak. Tahu, Pak. Nggak salah sih. Ini ketuk-ketuk Ramadan. Ya, ketuk-ketuk Ramadan. Beribadah. Lupa, sambil berkarya menambah pahala. Beribadah tak lupa sambil beribadah menambah pahala. Ya. Semoga tradisi Rantak ini, yang mana yang memberikan singkatan Rantak ini luar biasa ya. Gak usah spotlight deh. Satu media buat anak-anak PMI, Pekerja Migran Indonesia khususnya di bulan Ramadan. Tidak perlu insecure dan malu untuk berkarya. Menjadi peserta itu bukan harus menang dan juara, tapi menjadi peserta itu adalah bagian dari proses menuju satu pembelajaran kehidupan. Tentang hasil, itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan urusan kita. Urusan manusia hanya sampai kepada manjada wajada, cukup. Kalau urusan hasil itu sudah bukan tanggung jawab dan hak kita. Jadi jadilah generasi yang memang Muslim, Islam, tapi bagaimana menjanjikan ibadah kita, baik fardu maupun sunnah, kemudian menuangkan sunnah Rasulullah SAW, menjadi generasi yang memiliki sifat Rasul, yaitu fatonah, sidik, tablik, dan amanah ya. Berarti dalam hal ini yang diambil adalah tablihnya, dan fatonah, cerdas berkarya, tablih menyampaikan karyanya dengan cara apapun. Begitu banyak media yang diberikan oleh Permata Ibu Pertiwi dalam rangka mengembangkan adik-adiknya, baik yang ada di Sabah, Sarawak, Johor Bahru, maupun yang ada di Indonesia. Bahkan sekarang mungkin ada yang di Thailand yang mau ikutan, di Singapura, dan di SLN lainnya. Berikanlah kesempatan itu ya. Kita juga buka jalur lomba kategori umum, yang juga bisa diikuti oleh luar daripada yang cakupan proposal, termasuk juga yang non anak TKI atau PMI ya. Dulu sebutnya TKI, sekarang sebutnya PMI. Jadi PIP hadir bukan menjadi sebuah komunitas yang eksklusif untuk anak TKI saja, tapi Bapak berharap ke depan anak PIP bisa membuka ruang untuk menjadi go public ya, go public. Jadi dikenal se-Indonesia, se-internasional, dalam rangka kegiatan yang positif dari anak-anak ladang, bisa memberi inspirasi kepada dunia. Kalau mungkin sekarang takarannya sudah level Sabah udah, Sarawak udah, Johor Bahru sudah, Indonesia sudah. Nah sekarang ayo bergerak keluar dari zona nyaman untuk berkarya, membantu adik-adik bersama dengan adik-adik kita, anak-anak TKI, anak-anak PMI yang ada di Indonesia yang sedang bersekolah maupun yang di Malaysia. Ayo coba sajikan Ramadan ini ke dunia internasional. Bapak berharap di Rantak 2022 nanti ada peserta dari Arab Saudi, dari Mesir, kan ada sekolah Indonesia Kairo ya, sekolah Indonesia Arab Saudi, kemudian sekolah Indonesia Myanmar, yang lain-lain, atau mungkin nanti bisa diikuti oleh peserta internasional gitu ya. Jadi dibuka, jadi kelasnya PIP bisa semakin naik, bukan untuk
untuk pamer, untuk pencitraan, tapi untuk kebermanfaatan, untuk apa ya, untuk pengabdian, untuk meninggalkan jejak baik kepada anak-anak